Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih mempelajari tema 6 mengenai panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita lanjut ke slide materi berikutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku pemahaman. Baik abang kakak, semoga materi yang disampaikan hari ini nak bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya. Baik, kita akan melihat bagaimana kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan apa sih pelelangan ikan ini? Nah, dengarkan baik-baik ya. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segera mereka bawa ke tempat pelelangan ikan yang disebut dengan TPI untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari daerah tempat lain. Nah, jadi kegiatan pelelangan ikan ini biasanya dilakukan di sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk tempat pelelangan ikan abang kakak. Di mana yang melelang itu adalah ada khusus juru lelangnya, kemudian yang dilelang adalah hasil semua tangkapan para nelayan dari laut, dikumpulkan, kemudian dilelang oleh juri bagi para pembeli yang datang dari luar. Nah, begitu ya. Jadi nanti ikan yang ditawarkan dengan harga yang paling tinggi, itulah yang berhasil untuk membeli jual ikan-ikan yang dilelang oleh juru lelang. Jelas sekali ya? Baik, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ini berulang-ulang sudah Miss jelaskan. Perpindahan kalor secara radiasi ini adalah perpindahan kalor atau panas tanpa membutuhkan zat perantara. Jadi langsung mengenai bumi. Nah, bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer tersebut termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak mengantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Oke, sangat jelas ya nak? Coba perhatikan animasi video bergerak ini. Nah, coba perhatikan bagaimana cahaya matahari bisa langsung sampai ke bumi. Tidak ada zat perantara yang menyatakan bahwa panas yang berpindah ke bumi itu melalui zat perantara. Jadi langsung panasnya matahari mengenai bumi. Jelas ya? Nah,
sekarang kita akan melihat proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara yang dinamakan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain matahari yang menyinari bumi, ternyata masih banyak contoh lain yang memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Jadi masih banyak contoh lain yang menggunakan perpindahan panas secara radiasi. Apalagi yaitu ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan. Udara di pegunungan kan sangat dingin ya nak. Nah, untuk menghangatkan badan, kita perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti inilah yang dikatakan dengan perpindahan panas secara radiasi. Itu dia ya. Jadi, perpindahan panas secara radiasi itu tidak membutuhkan zat perantara. Nah, itu sudah 2 contoh. Jadi contoh perpindahan panas secara radiasi, ada matahari yang menyinari bumi dan ada api unggun yang dinyalakan oleh anak-anak yang sedang berkemah. Orang yang sedang berkemah. Selanjutnya contoh lain adalah, pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang mana terik matahari sangat panas sementara kamu sedang menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Iya benar Pak, panas. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwasanya ketika hari panas jangan pakai baju hitam, tapi pakailah baju putih karena dia akan membiaskan panas matahari itu ke udara. Tapi kalau baju hitam dia akan menyerap panas itu dan kita akan merasa kepanasan pada saat berada di ruangan tertutup pun, tapi karena baju hitam kita akan merasa kepanasan. Kenapa? Karena panas atau uap udara yang diberikan dari sinar matahari akan diserap oleh pakaian hitam yang kita pakai. Oke, jadi dia secara langsung ya. Nah, kemudian ketika kamu keluar rumah, sebelumnya, nah biasanya pada siang hari orang memakai baju hitam. Nah, sekarang kita akan melihat. Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor atau panas radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor atau panas dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan benda-benda yang berwarna putih dan mengkilap. Sebaliknya, pada malam hari untuk yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Jadi ilmu baru lagi ya nak. Misarankan kalau misalnya malam hari itu lebih bagus kita menggunakan baju hitam dan siang hari kita menggunakan baju putih. Kenapa? Karena pada saat malam hari itu cuaca udara sudah berubah dari panas menjadi dingin. Nah, sehingga kalau kita memakai pakaian hitam maka panas suhu ruangan itu akan diserap sehingga bisa menghangatkan tubuh kita. Oke, jelas ya? Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam sangat baik menyerap kalor atau menyerap panas dan dikeluarkan oleh tubuh. Coba kamu perhatikan video bergerak tarian di slide berikut. Oke, tarian itu adalah tarian pendet yang berasal dari Bali. Tarian pendet ini berasal dari Bali. Oke. Kita lihat lagi. Tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini
dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping, ke kanan, kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet ini memiliki makna khusus. Jelas sekali penjelasan mengenai tari pendet ya. Oke, thanks for watching my video. Terima kasih abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita dari awal sampai akhir nak. Harapan Miss semoga materi ini bisa bermanfaat bagi abang kakak sehingga ilmunya bisa abang kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi di dalam diri kita. Nah, saran Miss, jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu, tutup auratnya, dan jangan lupa tetap bersyukur. Oke, terima kasih abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.